وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur kehadirat Sang Khaliqul Alam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada seorang kekasihnya, beliau yang telah menyelamatkan manusia dari belenggu-belenggu kebodohan, merobek-robek akar kemaksiatan, dan menyelamatkan umat yang karam dalam samudra hawa nafsu. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kata-kata penghormatan kami kepada pucuk pimpinan YPI Darul Saadah Aceh Cabang Kampung Tengah yang telah menyelenggarakan milad yang ke-54. Kata-kata penghormatan kami kepada seluruh pimpinan Darul Saadah baik cabang, asjadi maupun isyrafi. Kata-kata penghormatan kami kepada seluruh dewan hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh hadirin sekalian yang masih sudi kiranya bernaung di bawah pundi-pundi Darul Saadah yang kita cinta. Pada kesempatan kali ini kami sepakat ingin mengangkat sebuah syarih Al-Quran yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Ma'asyiral muslimin wal jum'atul mu'minin rahimakumullah. Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia dari berbagai bentuk penyimpangan, mengajarkan umatnya untuk membangun generasi yang bebas dari segala penyakit. Oleh karena itu, Islam membutuhkan remaja dan pemuda yang kuat fisiknya, mantap keimanannya, dan benar pemikirannya. Remaja dan pemuda tersebutlah yang dinantikan untuk membawa bendera Islam. Oleh karena itu, Islam, bangsa, bahkan negara membutuhkan remaja dan pemuda yang menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Pantang menyerah karena kegagalan, memiliki jiwa yang terarah, serta tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas asal-usulnya. Aliran sesat yang tidak mendasar, pencucian otak yang tak beralasan, yang mengakibatkan kepada kehancuran, yang menyebabkan hancurnya masa depan bangsa dan pupus harapan orang tua. Oleh karena itu, kita harus menjadi remaja dan pemuda yang tegar. Hadirin, ungkapan kata sering kita dengar, pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Simbol ini memang sangat mudah untuk didengar dan mudah untuk diucapkan, tetapi pembuktiannya lah yang harus kita pertanyakan. Apakah ungkapan tersebut hanya sekedar buah bibir pemanis kata, atau lautayan yang dimuat di dalam koran atau majalah, atau memang satu amanah yang harus diwujudkan ke dunia nyata? Lantas bagaimana wahai hadirin? Haruskah kita berpangku tangan, menumpang dagu dengan menghadapi jawabannya berada di pundak kita, wahai generasi muda. Masa depan agama, masa depan bangsa, bahkan masa depan umat pun berada di tangan kita. Justru karena itu, jangan sampai kita bertanya apa yang telah disumbangkan negara kepada
kita. Akan tetapi yang perlu dan harus kita pertanyakan adalah apa yang telah mampu kita sumbangkan untuk negara dan apa pula yang telah mampu kita sumbangkan untuk agama. Yang jelasnya jauh sebelum itu Allah telah memanggil nama kita untuk melaksanakan dakwah demi masa depan umat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin, dari ayat tersebut dapatlah kita mengambil pengertian bahwa kita sebagai generasi muda merupakan ujung tombak pelaksanaan dakwah demi masa depan umat. Sebentar lagi tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara akan diserahkan kepada generasi muda oleh generasi tua yang dengan sendirinya akan rapuh dimakan oleh lanjutan usia. Sekarang pertanyakan pada diri kita, sudah siapkah kita untuk itu? Sedang kita melihat masih banyak remaja kita, apakah itu yang masih di jenjang pendidikan atau remaja yang sudah putus sekolah. Mereka sering berbuat keonaran dan keributan, minum minuman keras, ganja, morfin, serta narkoba menjadi teman akrabnya. Waktunya diisi dengan hura-hura, tak tentu arah, berjoget sana, bergoyang sini, malam bergadang, siang minta uang, baca Quran dilupakan, main game diutamakan, sampah yang ia tinggalkan. Nonton film jadi kesenangan, kesempatan habis tak jadi persoalan. Kata-kata ini ke remaja zaman sekarang. Kalaulah begini tipe remaja sekarang, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Jawabannya tak lain dan tak bukan. Umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama pun akan tinggal namanya saja. Seharusnya kita bisa belajar dari Palestina. Seberapa mereka dihina, seberapa mereka diperang, akan tetapi mereka tetap berjuang.
hadirin, oleh karena itu melalui syarahan singkat ini kami ingin mengajak generasi muda untuk sisihkan lain baru tampil ke garis depan, bareng keselamatan dan kebenaran agar umat jangan sampai kehilangan pedoman. Wahai pemuda harapan umat, pemudi seakar melati, ambil sampanmu, masukkan ke lautan, patah payungmu, tanganmu jadikan, robek layarmu, bajumu jadikan, pecah sampanmu, renangi lautan, demi tercapainya pulau kesuksesan. Bangsa Indonesia juga membutuhkan remaja dan pemuda yang semangat berjuang, tetapi tidak untuk memamerkan, semangat berdakwah, tetapi tidak mengharapkan upah, menjadi remaja dan pemuda yang adil sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jangan sampai menjadi remaja dan pemuda yang tak berakhlak mulia, remaja dan pemuda yang tak bertakwa kepadanya. Karena apa? Karena orang bijak pernah berkata, berbanting tulang mencari nafkah demi hidup mewah di dalam dunia. Dompet kosong karena sibuk bersedekah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Berpakaian alim laksana pendakwah, ternyata tingkah dibenci curiga. Mencari pangkat, menjabat perwakilan negara. Syariat agama dipermainkan, bagaimana mungkin ia bertakwa? Karena takwa adalah alasan untuk datang akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kini saatnya telah tiba untuk menyelamatkan remaja kita dari kehancuran, rangkul mereka untuk kembali ke habitat aslinya yang agamis, dinamis dan humanis. Kita suntik remaja kita dengan motivasi agar spirit agama mereka tumbuh subur sepanjang hidupnya. Ma'asyiral muslimin wal jumhuratul mu'minin rahimakumullah. Dari syarahan singkat kami dapat diambil kesimpulan, Islam adalah agama paripurna yang menyelamatkan manusia dari berbagai bentuk kesesatan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk membangun generasi yang berakhlak mulia, kita harus mampu membangun generasi dengan pendidikan yang mulia. Dikarenakan remaja dan pemuda adalah penentu maju mundurnya suatu negara. Mereka adalah pemegang tongkat estafet di masa yang akan datang. Dengan demikian, Islam tidak lagi mengenal dengan kata remaja yang medan di kafe tanpa manfaat, hanya mengharap rahmat dan selalu berkata, ya Ghani, bipen sama budi. Tanpa usaha hanya akan menimbulkan mimpi belaka. Akan tetapi kita sebagai remaja dan pemuda harus senantiasa berusaha dan berdoa, ya Allah ya Rabbi, izinkan kami membangun negeri ini. Insya Allah negara kita akan jaya. Islam di tangan pemuda, akan bagaimana warna Aceh puluhan tahun yang akan datang? Pemudalah jawabannya. Oleh karena itu, marilah kita saling mengingatkan, baik pribadi kami maupun hadirin sekalian, kita bekali diri kita dengan iman dan takwa yang kuat agar terhindar dari efek-efek yang tidak disukai. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya melihat yang terkecil mulai diri sendiri, dan mulai sekarang kita buktikan bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari grup Asyunya, utusan dan YPI dan Usada Haji mohon maaf apabila ada kekurangan, dan akhirnya di RCTI siaran
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil pemegang nomor undian 265 yang bernama Munawwarah sebagai pensyarah, Mulyana sebagai tilawah, dan Sakinatul Fitri sebagai sari tilawah. Utusan YPI Darussadah Aceh Asjadi Pulau Cubrik Sawang Kabupaten Aceh Utara.